Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Anak sekalian, bertemu lagi dengan Bapak Asep Sumiarsa, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Cibitung. Doakan mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan keimanan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Anak sekalian, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak sekalian, Bapak akan mengulas materi pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan di minggu yang lalu, yaitu teks laporan hasil observasi untuk kelas 7. Yang pertama adalah penelaah struktur kebahasaan dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Yang kedua, menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan kaidah kebahasaan atau aspek lisan. Jadi, kalian harus menelaah struktur dari segi bahasa, isi teks laporan hasil observasi. Bisa berupa buku pengetahuan atau yang pernah kalian baca dan kalian dengarkan. Kemudian, kalian dapat menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi. Jadi berupa teks tertulis ataupun bisa disampaikan secara lisan. Ini kompetensi dasarnya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Memahami struktur laporan hasil observasi. Kalian harus memahami struktur laporan hasil observasi. Yang kedua, memahami kebahasaan laporan observasi dari bahasa, tata kalimat, kosakata dalam bentuk laporan observasi. Kemudian, memahami isi teks laporan hasil observasi. Dapat memahami isi teks laporan hasil observasi. Bagaimana caranya? Dibaca, diteliti, dan pelan-pelan. Kemudian diulang terus supaya dapat memahami teks dari laporan hasil observasi. Kemudian keempat adalah mampu mempresentasikan rangkuman teks laporan observasi. Yang kelima, mampu menulis rangkuman dengan memperhatikan kaidah kebahasaan dari segi tulisan, kosakata, konjungsi, kalimat, ataupun imbuhan. Bagian struktur teks laporan hasil observasi. 1. Pernyataan umum atau klasifikasi. Kedua, deskripsi bagian. Ketiga, deskripsi manfaat. Teks laporan hasil observasi disusun dengan struktur sebagai berikut. 1. Pernyataan umum atau klasifikasi berisi pendahuluan atau pengantar. Hal umum mengenai objek yang akan disampaikan atau menjelaskan secara garis besar. Jadi ada pernyataan umum, klasifikasi, ada pendahuluan, pengantar mengenai objek secara umum atau penjelasan secara garis besar. Yang kedua, deskripsi bagian berisi uraian detail mengenai objek yang disampaikan. Tentang apa? Yaitu ilmu pengetahuan atau objek tertentu yang ada di sekitar kalian. Yang ketiga, deskripsi manfaat berisi manfaat atau kegunaan dalam kehidupan. Apakah dalam teks observasi, hasil observasi tersebut ada isi yang bermanfaat, penggunaannya atau kegunaannya dalam kehidupan keseharian kita semua. Baik, contoh teks laporan
observasi. Ini contohnya anak-anak. Ada definisi umum. Pantai adalah batas antara daratan dengan laut. Batas ini merupakan zona laut sampai dengan kedalaman 200 meter. Garis isobas 200 meter. Jadi sifat-sifat pantai sama dengan daratan. Menurut bentuknya ada 4 macam pantai, yaitu pantai landai, pantai curam, pantai bertebing, dan pantai karang. Ini yang disebut dengan definisi umum secara harfiah. Deskripsi bagian. Ini contohnya. Pantai landai memiliki ciri pantai yang permukaannya relatif datar. Termasuk pantai jenis ini adalah pantai mangrove, pantai bukit pasir, pantai delta, dan pantai estuari. Pantai curam biasanya penggunung-gunung atau bergunung-gunung. Jadi itu pantai curam. Karena peretakan yang memanjang sejajar pantai dan terkikis ombak yang besar, terjalinlah tebing-tebing curam dan laut dalam. Contohnya pantai di selatan Pulau Jawa dan barat Pulau Sumatera. Sementara pantai bertebing, plais adalah pantai yang curam di muka tebing karena adanya pegunungan, melintang tegak lurus terhadap pantai. Di pantai ini sering dijumpai laut yang dangkal. Terjadinya plais karena penimbunan hasil perusakan tebing pantai itu sendiri yang disebabkan oleh abrasi atau erosi. Pantai karang terjadi jika di dasar laut sepanjang pantai dapat terumbu karang, misalnya pantai di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Pantai seperti ini biasanya dijadikan objek wisata laut, misalnya Taman Bunaken di Manado. Pantai merupakan tempat wisata yang populer dan pantas untuk dinikmati secara bersama keluarga. Pantai juga memiliki ekosistem. Pantai yang terdapat komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik, pantai terdiri atas tumbuhan dan hewan yang hidup di daerah pantai. Sementara komponen abiotik, pantai terdiri atas gelombang, arus angin, pasir, batuan, dan sebagainya. Tidak hanya itu, masih banyak yang terdapat di pantai dan dapat kita manfaatkan untuk kehidupan. Pasir yang dicampur dengan air laut diolah menjadi garam, dan manfaat yang mungkin belum diketahui oleh banyak orang adalah manfaat pasir buat kesehatan manusia. Kesimpulan, pantai terdiri atas beberapa jenis komponen biotik dan abiotik. Pantai mengandung banyak manfaat. Selain indah, pantai memiliki manfaat bagi kesehatan dan nutrisi. Itu kesimpulannya anak-anak. Kemudian kucing. Contoh yang kedua. Tadi yang pertama pantai, yang kedua kucing. Kucing rumahan merupakan binatang peliharaan yang paling populer. Kucing merupakan hewan dari kelas mamalia. Berdasarkan makannya, kucing termasuk binatang karnivora. Karena memakan daging, ciri karnivora terlihat dari struktur gigi kucing yang tajam dan bertaring. Kucing Felis-Catus merupakan kucing piaraan atau rumahan yang sering kita lihat berkeliaran. Kucing disebut juga kucing domestik atau kucing rumah. Nama ilmiah Felis silvestris catus atau Felis catus. Kata kucing biasanya merujuk kepada kucing yang telah dijinakan. Kucing dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Berdasarkan asalnya dikenal adanya kucing kampung Indonesia, kucing Anggora, kucing Persia, dan kucing hutan.
Kucing berdasarkan garis keturunan ada 2 kelompok, yaitu kucing galur murni dan keturunan campuran. Tercatat secara resmi sebagai kucing trah atau galur murni, purebred seperti Persia, Siam, Man, dan Sphinx. Kucing seperti ini biasanya dibiarkan di tempat pemeliharaan hewan resmi. Jumlah kucing hanyalah 1% dari seluruh kucing di dunia. Sisanya adalah kucing dengan keturunan campuran seperti kucing liar atau kucing kampung. Kucing memiliki mata yang cukup unik. Kucing memiliki mata penglihatan yang tajam yang berfungsi untuk mencari mangsa pada malam hari. Kucing dapat melihat dalam cahaya yang amat terang. Kucing memiliki selaput pelangi atau iris, membentuk celah pada mata yang akan menyempit jika terkena cahaya yang amat terang. Seperti kebanyakan predator, kedua mata kucing menghadap ke depan, menghasilkan persepsi jarak dan mengurangi besarnya bidang pandang. Mata kucing memiliki persepsi yang lemah. Ciri fisik kucing yang lain adalah memiliki kumis. Misai, kucing memiliki misai yang berfungsi untuk menentukan arah saat berjalan di ruang yang gelap maupun di tengah kegelapan malam. Misai dapat mendeteksi perubahan angin yang amat kecil. Kumis ini juga dapat digunakan oleh kucing untuk menentukan apakah badannya dapat melewati ruangan yang sempit seperti pipa, karena jarak antara kedua ujung kumis kucing hampir sama dengan lebar tubuhnya. Selain kumis, ciri khusus lain terdapat pada kaki dan telinga kucing. Kucing memiliki bantalan halus di telapak kakinya. Bantalan ini berfungsi untuk memperkecil suara langkah kakinya dalam berjalan sehingga musuh mangsanya tidak mendengar atau mengetahui. Tangan kucing sebagai anggota mamalia, kucing memiliki 3 tulang kuping yang berukuran kecil dan dikenal dengan nama Aeschylus. Dengan tulang ini kucing dapat mendeteksi suara-suara yang sangat halus. Alat keseimbangan pada telinga berfungsi untuk mengatur keseimbangan pendengarannya sehingga jika kucing jatuh tetap dalam keadaan berdiri. Seperti halnya hewan yang telah mengalami penjinakan, kucing hidup dalam hubungan mutualistik dengan manusia. Karena keuntungan yang diperoleh dari adanya kucing manusia membiarkan kucing liar berkeliaran di pemukiman. Kucing banyak dimanfaatkan manusia untuk menangkap tikus-tikus. Baiklah anakku sekalian, sebelum Bapak memberikan tugas tentang teks laporan hasil observasi dalam bidang pengetahuan, baik yang pernah dibaca ataupun yang didengar, maka dari 2 contoh tadi, baik itu pantai ataupun kucing, ada beberapa struktur bagian teks dalam laporan observasi. Bila ada pertanyaan yang tidak dipahami atau kurang mengerti tentang teks laporan observasi khusus dalam struktur teks laporan observasi baik yang sudah dicontohkan pantai ataupun kucing. Nah, ini tugas anak-anak. Nanti kalian bisa bertanya ke Bapak melalui jaringan atau menggunakan aplikasi WhatsApp dan bisa juga menulis di GCR. Untuk tugas, nih, tentukan bagian-bagian struktur teks hasil laporan observasi pada teks yang berjudul kucing. Tuh, yang pantai kan sudah. Sekarang yang kedua, buatlah alasan setiap paragraf yang sudah ditentukan pada bagian struktur teks hasil laporan observasi pada teks yang berjudul kucing. Itulah tugas kalian dan kalian kumpulkan dalam di
GCR yang sudah Bapak berikan nanti secara otomatis akan diproses dalam penilaian investigasi kalian. Terima kasih. Baiklah anak-anak kalian, bahwa kegiatan pembelajaran pada hari ini sudah selesai, dan apabila ada pertanyaan bisa japri WhatsApp atau SMS, dipersilakan saja oleh yang enak yang mana. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Di masa pandemi ini, kesehatan yang paling penting. Kemudian jangan lupa menggunakan masker, dan salam buat kedua orang tua kalian. Dan jangan lupa selalu semangat dalam belajar dan membantu kedua orang tua kalian. Semangat dan selalu positif. Sebelum Bapak akhiri, mari kita bersama berdoa. Berdoa dimulai. Sudah selesai? Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.